Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 beranggotakan saya Fatur Rahman, Saya Fatmawati. Saya Alika Nur Fadila. saya Ricardo Resiratak. Saya Azhara Nur Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan sistem firewall pada Linux. Oke, baik. Di sini saya Fatur Rahman akan menjelaskan bagian awal, yaitu pertama kita melakukan sudo apt update. Lalu selanjutnya kita menggunakan kita masukkan password. Sudah Oke, selanjutnya kita masukkan sudo wp default deni incoming default pressure update setting. Selanjutnya kita ketik Oke, jika sudah kita lanjutkan dengan sudo ufw tcp lalu sudo Oke, jadi dari langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi itu kita akan mengaktifkan firewall. Di sini tertulis firewall is active and enable to system to startup. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk bagian verifikasinya. Jadi di sini yang pertama diketik dulu untuk sudo wp status, ini di enter. Jadi ini fungsinya untuk memverifikasi status dan aturan yang aktif. Jadi lanjut di sini untuk menyetel kebijakannya itu ketik sudo iya cok input lanjut di sini sudo tables di sini untuk menyetel kebijakan default ke drop. Yang kedua ini ada untuk mengizinkan koneksi yang sudah sah. Aja kan itu masih ada kemungkinan gagal kan? Nggak tahu, kalau malah gagal kirim aja foto ke aku. Insya Allah. Pas ngetiknya di video cepetan aja. Install min aja.
Nah, udah. Udah itu kalau nggak ada ini buat kasapun. Jadi di sini untuk mengizinkan loopback interface untuk koneksi internet. Udah. Oke, di sini jadi untuk komen-komennya itu sudah saya lakukan. Saya bakal ngejelasin LAN-nya aja. Untuk LAN itu LAN-nya lebih fokus ke buat ngelimit traffic atau traffic jaringan yang terjadi pada portnya itu. Nah, untuk port yang dipilih itu yaitu port 22. Dan untuk komen selanjutnya di sini tuh ini buat ngeizinin jaringan atau traffic yaitu yang berhasil lolos dari filtering di atas tadi. Nah, lalu untuk komen selanjutnya di sini tuh buat apa? Memverifikasi dari semua aturan-aturan yang terjadi tadi, yang terbuat di IP tables tadi. Kita lanjut nih ininya outputnya semuanya. Nah, lalu lanjut di sini kita install lagi yang namanya IP table persistent. Di sini pas menginstal ini dia ini wajib buat nge-remove WV. Jadi di sini pas kita install dia bakal auto remove WV-nya ya. Begitu sudah terinstall nanti seharusnya bakal ada muncul notifikasi kan disuruh milih apa buat nge-save settingan buat IPv4 sama IPv6. Untuk keduanya pilih aja ya. Lalu yang komen terakhir yaitu di sini tuh buat nge-save settingan akhir atau konfigurasi akhirnya secara keseluruhan untuk IP4 sama IP6. Dan kurang lebih untuk penjelasan bagian saya segitu aja, selebihnya bakal dijelaskan oleh teman-teman saya. Di install firewall ini tuh fungsinya menginstal paket perangkat Luna Firewall dan repository system. Package manager yang digunakan pada sistem berbasis Red Hat. Terus itu sudonya itu menjalankan perintah sebagai super user. Setelah itu garis Y atau mini itu menerima semua konfirmasi instalasi secara otomatis. Selanjutnya ini ada start firewall-nya ini tuh memastikan firewall aktif dan siap digunakan. Terus tuh memulai layanan firewall segera di sesi saat ini. Setelah itu mengatur layanan agar otomatis berjalan setiap kali sistem dihidupkan ulang atau booting. Dan yang terakhir ini ada yang state running itu memeriksa apakah layanan firewall telah berhasil dimulai. Terus itu juga klien baris perintah untuk mengelola firewall serta state itu sendiri menampilkan status layanan jika berhasil hasilnya adalah running. Seperti ini berhasil ya berarti hasilnya running. Sekian yang berfungsi untuk mengatur layanan apa saja yang boleh diakses dari luar atau publik melalui firewall. Nah, di sini ada perintah sudo firewall cmd permanen zona public and service SSH. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengizinkan akses SSH sehingga server dapat diakses melalui jarak jauh secara aman. Kemudian kami diminta untuk memasukkan password ke perintah selanjutnya. Di sini ada sudo firewall permanen at service http. Itu fungsinya untuk mengizinkan akses layanan web HTTP dapat diakses melalui browser. Dan di sini ada perintah sudo firewall cmd reload, itu untuk menerapkan semua perubahan konfigurasi yang sudah dibuat. Jadi ini perintah yang sangat penting. Dan yang terakhir ini perintah untuk verifikasi. Jadi perintahnya ada sudo langsung saja kita klik enter. Kita masukkan passwordnya. Oke, jadi bagian verifikasi ini sendiri dia tujuannya untuk memastikan bahwa konfigurasi firewall-nya itu udah benar. Fungsinya yang pertama itu menampilkan semua aturan firewall pada zona publik, kemudian memverifikasi bahwa layanan SSH dan HTTP-nya sudah aktif semua. Langsung sekian. 1, 2, 3. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.